Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Umar. Saya dari kelas PGMI 1C. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Istiana Masruroh Kobandaha MPD. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejak kelahiran Nabi Muhammad merupakan salah satu bagian terpenting dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, keadaan masyarakat Arab sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bangsa Arab hidup dalam keadaan yang sering disebut sebagai zaman jahiliyah. Bukan berarti mereka tidak memiliki ilmu sama sekali, tetapi banyak mereka hidup dalam kebiasaan dan perilaku yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Pada masa itu, terjadi banyak peperangan antar suku, kehidupan sosialnya tidak stabil, dan masyarakat terbiasa dengan penyembahan berhala. Mereka menempatkan banyak patung di Ka'bah dan menyembahnya sebagai Tuhan. Dan selain itu, sebagian orang memperlakukan perempuan dengan sangat tidak adil. Ada suku-suku tertentu yang bahkan merasa malu jika memiliki anak perempuan. Meskipun begitu, tidak semua kebiasaan mereka buruk. Orang Arab sangat terkenal dengan kejujuran, keberanian, kesetiaan terhadap janji, dan kemampuan merawat tamu dengan baik. Namun mereka masih belum memiliki pedoman hidup yang jelas sehingga masyarakat hidup dalam kesesatan. Dalam kondisi seperti inilah Allah menyiapkan datangnya seorang pembawa cahaya, yaitu Nabi Muhammad, yang kelahirannya akan membawa perubahan besar bagi seluruh manusia. Garis keturunan Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang terhormat, yaitu Bani Hashim dari suku Quraisy. Silsilah beliau tersambung kepada Nabi Ibrahim melalui putranya. Nabi Ismail, ayah Nabi Muhammad, bernama Abdul bin Abdul Muttalib, sementara ibunya bernama Aminah binti Wahab, seorang wanita yang dikenal memiliki akhlak baik serta berasal dari keluarga yang juga terhormat di kalangan Quraisy. Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Aminah mengandung. Dengan demikian, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim sejak dalam kandungan. Meskipun begitu, kakek beliau Abdul Muttalib sangat menyayanginya. Beliau adalah tokoh penting di Mekah dan dihormati oleh seluruh suku. Peristiwa Tahun Gajah, Nabi Muhammad lahir pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Nama ini diberikan karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena ingin menjadikan gereja besar yang ia bangun sebagai pusat ibadah. Ketika pasukan bergajah berkehendak memasuki kota Mekah, Allah mengutus burung-burung yang membawa batu panas. Batu tersebut dijatuhkan kepada pasukan Abraha hingga mereka hancur dan tidak mampu melanjutkan serangan. Peristiwa luar biasa ini menjadi salah satu tanda bahwa Allah menjaga Ka'bah dan menyiapkan kedatangan seorang utusan mulia. Kelahiran Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Malam kelahiran beliau berjalan dengan tenang. Aminah merasa kelahirannya tidak seperti kelahiran pada umumnya. Ia merasakan ketenangan dan kemudahan. Banyak riwayat menyebutkan adanya tanda-tanda istimewa pada hari kelahiran beliau, seperti cahaya yang menerangi sebagai wilayah. Meskipun hal ini dipahami oleh sebagai ulama sebagai tanda kemuliaan dan bukan peristiwa fisik yang harus dilihat secara langsung oleh semua orang. Kelahiran Nabi membawa kegembiraan besar bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Abdul Muttalib, sang kakek, sangat bersukacita. Ia segera menggendong cucunya itu, membawa ke Ka'bah dan memberinya nama Nabi Muhammad.
sebuah nama yang waktu itu sangat jarang digunakan. Nabi Muhammad yang berarti terpuji. Masa menyusu dan pengasuhan awal sesuai kebiasaan orang Arab saat itu, bayi-bayi di Mekah disusukan kepada perempuan dari kampung Badui karena udara padang pasir lebih bersih sehingga baik untuk pertumbuhan anak. Nabi Muhammad akhirnya diasuh oleh Halimah Asy'ariyah dari Bani Sa'adah. Sejak Muhammad berada di rumah Halimah, banyak keberkahan yang dirasakan keluarga tersebut. Hewan ternak mereka menjadi lebih sehat dan kehidupan mereka terasa lebih berkecukupan. Muhammad kecil tumbuh sebagai anak santun, tenang dan tidak pernah menyulitkan orang-orang yang merawatnya. Setelah beberapa tahun, Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah. Namun tidak lama kemudian Aminah wafat saat Muhammad berusia sekitar 6 tahun. Sejak saat itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya, Abu Talib yang sangat menyayanginya. Hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi membawa banyak pelajaran yang sangat berharga. Dari sini kita belajar bahwa Allah menyiapkan Nabi dari keluarga yang terhormat, memberi pengalaman hidup yang melatih beliau menjadi pribadi yang kuat, jujur, sabar, dan bijaksana. Kisah masa kecil Nabi mengajarkan bahwa seseorang memiliki awal kehidupan sederhana tetap bisa tumbuh menjadi manusia luar biasa asal menjaga akhlak mulia. Selain itu, peristiwa tahun gajah mengingatkan bahwa Allah akan selalu menjaga sesuatu yang Ia kehendaki. Nabi Muhammad lahir pada saat seluruh dunia membutuhkan bimbingan. Melalui beliau, manusia belajar tentang kejujuran, kebaikan, dan bagaimana menjalani hidup yang diridhoi Allah. Baik, itulah materi sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.